Hidup Bali! Hidup Bali! Hidup Bali! Sekarang hidup Bali. Hidup Bali. Dan setelah kesepakatan, mohon untuk duduk kembali. Ini sebenarnya semua implementasi upah saksi di hadapan beliau. Kami besar barang-barang di Kota Denpasar dan terjadinya hal-hal atau gejolak-gejolak riak-riak kecil selama ini. Kita coba tangkal dengan menyikapi situasi nasional. Itu pertama. Kedua juga, biar tidak kita hanya bisa oral-oral aja terus ajak Bali, tapi kadang-kadang kita tidak sadar dengan sikap kita tentang implementasinya di masyarakat. Nah, karena parameter atau kejadian-kejadian seperti itu antara Sekjen Baladika dan Sekjen Laskar Bali secara intens melakukan komunikasi yang sifatnya positif. Otomatis dengan dukungan beliau sebagai Dewan Penasehat, saya dari Dewan Pembina Baladika dan Ketua Umum kami, karena tujuannya ini adalah mulia untuk sebuah situasi yang kondusif dan untuk menunjukkan bahwa ormas, organisasi masyarakat seperti Laskar Bali dan Baladika itu adalah garda terdepan untuk di Bali untuk mendampingi para penegak hukum. Dalam hal ini mungkin bagian keamanan, polisi dan tentara. Kami tidak ingin memberikan contoh yang negatif terlalu berkepanjangan karena ini tidak akan menguntungkan Bali secara umum dan Indonesia secara khusus. Ya, makanya kami mencoba untuk melakukan semua ini dengan niatan, kalau orang Bali bilang nirmalaning manah, dari lubuk hati yang paling dalam. Niat insun. Ya, biar ini menjadi kesepakatan yang positif, kesepakatan yang betul sampai ke akar rumput. Seandainya terjadi apa-apa di kemudian hari, biar segera dikomunikasikan. Tidak berkepanjangan, tidak memunculkan hal-hal yang negatif, dendam dan lain sebagainya. Masyarakat dari dua ormas terbesar di harapan saya ke dalam dulu. Jadi harapan saya kepada adik-adik di bawah, baik Laskar Bali maupun Baladika. Jadi apa yang kita wujudkan di depan di Utara ini, di Jakarta ini, betul-betul ya didukung. Jangan sampai ada sakwa sangka lagi atau saling mencurigai. Jadi kita sudah di hadapan Tuhan ini berkomitmen, kan begitu ya. Siapa yang melanggar, mereka yang akan bertanggung jawab pada Tuhan di Utara yang berstana di sini, kan begitu ya. Nah, artinya kepada masyarakat Bali juga kami harapkan inilah kami, ya. Jadi bukan ormas Baladika dan Laskar Bali ini bukan terdiri orang-orang preman. Jadi kita orang-orang intelektual yang itu ya. Jadi kita tidak mau membiarkan riak-riak yang negatif ini berkepanjangan, ya. Jadi kita sebagai orang tua cepat mengambil alih situasi agar betul-betul Bali ini aman. Sehingga bisa terwujud ajak Bali, ya. Apalagi kita sekarang dengan situasi nasional ini yang tidak menentu, tentunya kita di daerah harus betul-betul bersinergi dengan aparat TNI, Polri, termasuk desa adat, pecalang dan lain sebagainya untuk menangkal hal-hal yang negatif. Karena kita tahu kita di Bali ini daerah pariwisata, sedikit saja, sejarum saja masalah itu akan mendunia. Nah, maka dari itu marilah kita masyarakat Bali bisa menerima kami, Laskar Bali dan Baladika. Dan kita tidak lip service, kita dari hati nurani apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi. Betul-betul dari niat insun kita bersama, karena kita, apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman, kami sepermainan dari kecil. Itu juga dengan Ketua Umum Baladika, kita ada hubungan historis. Jadi gimana orang tua beliau dengan orang tua saya, jadi itu betul-betul kita ingin mewujudkan itu, menyambung tali silaturahmi itu. Saya kira sekian.